Shalom ada di rumah. Gimana kabar kalian di rumah, Kak Jessica? Wow, sukacita sekali Kak. Wah, luar biasa Kak Jessica. Adik-adik, meskipun di rumah, kita harus tetap ibadah ya. Sama papa mama juga. Betul banget Kak. Karena dengan kumpul dengan bersama keluarga itu sukacitamu akan menambah. Betul juga Jessica. Dan juga kita nggak lupa sama kebaikan Tuhan. Kita sudah diberikan kesehatan. Dan pemeliharaan dengan Tuhan. Yuk. Oke, sebelum kita muji Tuhan, mari kita berdoa yuk adik-adik. Gimana sikap doanya? Lipat tangan, tutup mata, dan kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar untuk setiap kami. Saat ini Tuhan kami memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap, haleluya, amin. Yuk, jadi di rumah kita sama-sama memuji Tuhan ya. Oke Kak Ji. Sekolah setiap hari takkan ku lengah, belajar tiap kali sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, taruh harapanku pada Yesusku karena Dia penolongku. Sekolah setiap hari tak aku lengah, belajar tiap kali sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku. Yuk kejar cita-citamu dalam doaku. Ku taruh harapanku pada Yesusku karena Dia penolongku. Ku kejar cita-citaku, jangan lupa berdoa. Dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku karena Dia penolongku. Ku taruh harapanku pada Yesusku karena Dia penolongku. Yeay. Apapun cita-citamu, terus kamu kejar dan jangan lupa berdoa. Oke Kak Jessica, siap. Karena
Yuk, kita mau sama-sama belajar menyembah Tuhan. Kita mau memujikan pujian ini dengan sikap berdoa. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, Tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. dalam tangan-Mu Tuhan, Dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan. seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kau sungguh ajaib Tuhan, Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Sekali lagi. Tak akan goyah selamanya. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Ajar kami Tuhan untuk selalu berpengharapan kepadamu Tuhan. Untuk selalu mengandalkan Engkau dalam setiap keadaan kami Yesus. Karena Engkau kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami Ya Yesus. Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau buka telinga kami,
Engkau buka hati kami, Yesus. Jadikan kami Tuhan sebagai murid-murid-Mu yang melakukan semua perintah-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap menerima berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Ya, kita ketemu lagi minggu ini. Kita akan belajar firman Tuhan tentang Daniel adik-adik. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah Daniel dan Goa Singa. Ya. Adik-adik, kalau kita belajar tentang Daniel, maka kita akan mendapatkan dua catatan penting tentang Daniel. Ya. Pertama, Daniel adalah tokoh yang sangat terkenal di dalam Alkitab. Sampai banyak orang yang menamai anaknya Daniel. Kakak juga punya kenalan banyak sekali orang-orang yang menggunakan nama Daniel. Demikian terkenalnya Daniel ini di dalam Alkitab. Ya. Lalu yang kedua, adik-adik, Daniel ini adalah tokoh yang mempunyai integritas yang sangat bagus, adik-adik. Luar biasa integritas Daniel ini. Alkitab itu adalah buku yang sangat kritis, adik-adik. Alkitab tidak cuma mencatat prestasi hamba-hamba Tuhan yang ditulis di dalamnya, tetapi juga dia mencatat semua kelemahan, semua dosa, semua kekurangan hamba-hamba Tuhan dengan detail, adik-adik. Daud dosanya dicatat, Paulus melakukan kesalahan dicatat, Petrus melakukan dosa dicatat, Samuel adik-adik juga dicatat. Cuman Daniel adik-adik yang kakak baca di dalam cerita itu tidak diketemukan catatan tentang dosa, kesalahan atau kebodohan apapun. Betul-betul luar biasa adik-adik. Dari sejak muda sampai tua adik-adik, Daniel memiliki integritas yang baik, catatan dan reputasi yang baik adik-adik yang dicatat oleh Alkitab. Luar biasa adik-adik. Sampai akhirnya Tuhan sendiri memberi janji kepada Daniel. Adik-adik ketika dia sudah tua, sudah lanjut umur, sudah ajalnya udah dekat, adik-adik, Tuhan menjanjikan sesuatu yang indah kepada Daniel. Mari kita baca adik-adik, di dalam Daniel 12 ayat 13. Daniel 12 ayat 13. Tetapi engkau Daniel, pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan bangkit untuk mendapatkan bagianmu pada kesudahan zaman. Adik-adik, Daniel akhirnya perjuangannya berbuah manis. Ya. Dia mendapat janji dari Tuhan untuk mendapatkan upah, untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan kemuliaan, adik-adik. Padahal kita tahu di dalam Alkitab, adik-adik, ternyata perjuangan Daniel itu tidak begitu mudah. Ya. Daniel mendapatkan tantangan, mendapatkan ujian, mendapatkan pencobaan di dalam pelayanannya kepada Tuhan, itu ternyata juga tidak mudah deh, begitu berat adik-adik. Tapi Daniel berhasil melewati semuanya itu dengan baik. Sehingga di akhir pelayanannya dia mendapatkan janji untuk mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih rahasia Daniel sehingga dia bisa menjadi pribadi yang luar biasa, adik-adik. Tanpa cacat, tanpa celah, adik-adik. Memulai dengan baik, mengakhiri dengan baik, adik-adik. Dia begitu sempurna, adik-adik, tanpa cacat. Bagaimana dia bisa mendapatkan perjalanan hidup yang begitu indah itu, adik-adik. Begitu hebat. Mengalami kesuksesan kehidupan rohani yang luar biasa. Apa rahasianya, adik-adik? Kakak mencatat setidaknya ada 3 rahasia kemenangan Daniel. Ya. Yang pertama, Daniel serius dengan Tuhan sejak usia muda. Ya. Rahasia pertama adalah Daniel serius dengan Tuhan sejak usia muda. Adik-adik, Daniel itu adalah seorang bangsawan. Dia disebutkan Alkitab bangsawan Yehuda. Jadi adik-adik, dia bukan dari kalangan orang miskin.
tapi kalangan orang kaya di Yehuda. Tetapi berbeda dengan bangsawan-bangsawan pada umumnya, adik-adik, yang suka berfoya-foya, yang suka pesta pora, menghabiskan uang orang tua. Daniel tidak seperti itu, adik-adik. Dia sejak muda itu belajar sungguh-sungguh untuk membina hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia sejak muda itu belajar sungguh-sungguh untuk membangun pengenalan yang kuat dengan Tuhannya. Dan oleh hikmat dari Tuhan, dia mengembangkan, memperlengkapi dirinya itu dengan belajar berbagai macam buku, gitu ya. Sehingga dia memperoleh pengetahuan, memperoleh ilmu, dan dia mengembangkan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan nanti ketika dia menggantikan orang tuanya untuk menjadi pejabat, adik-adik. Itulah sebabnya adik, Daniel itu jauh lebih pintar, jauh lebih pandai dari orang-orang muda sekelasnya, adik. Kalau Daniel itu tidak hebat, kalau Daniel bukan orang muda yang hebat, adik, dia tidak mungkin dipercaya oleh Nabukadnezar untuk bekerja di istana raja. Standarnya sangat tinggi sekali. Nabukadnezar menerapkan standar untuk orang bisa bekerja di istananya. Mari kita baca di Daniel 1 ayat 4. Ya, Daniel 1 ayat 4. Daniel 1 ayat 4 berkata begini, adik-adik. Yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Ya, ini orang-orang yang cakap untuk bekerja di dalam istana raja. Jadi adik-adik, ada begitu banyak standar tuntutan untuk orang bisa bekerja di istana rajanya Nabukadnezar. Pertama, dia harus berpenampilan baik. Jadi adik-adik, dia harus orang yang berperawakan baik, berpenampilan baik, adik-adik. Lalu yang kedua, dia harus berpaham tentang berbagai macam ilmu, adik-adik. Berbagai macam pengetahuan, pandai, adik-adik. Berpengetahuan banyak. Lalu berikutnya, adik-adik, dia harus mempunyai skill, mempunyai kemampuan di dalam melaksanakan berbagai macam keterampilan. Dan yang terakhir, adik-adik, dia juga harus gak cuma pintar teori, tapi juga harus pintar di dalam bekerja, di dalam melaksanakan, mempraktekkan apa yang dia ketahui. Akhirnya Daniel memenuhi standar dari Raja Nabukadnezar, sehingga dia bisa bekerja di istana raja, menjadi pejabat di istana Raja Nabukadnezar. Singkat cerita, akhirnya Daniel bekerja di istana raja, dan karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan dan campur tangan Tuhan, karir Daniel akhirnya naik dengan cepat. Dan dia akhirnya menjadi pejabat yang dipercaya oleh raja. Adik-adik, kalau engkau ingin sukses, kalau engkau ingin berhasil di dalam hidupmu, kakak rindu, adik-adik, engkau enggak cuman memperlengkapi dirimu dengan pengetahuan, dengan ilmu, belajar, gitu ya, membangun suatu kemampuan, keterampilan yang baik. Itu penting dan perlu, adik-adik. Tetapi ada satu hal yang lebih perlu lagi, adik-adik, yaitu engkau sejak muda itu harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Sejak muda engkau harus membangun pengenalan yang baik dengan Tuhan. Karena itulah, adik-adik, hal yang akan kelak akan berguna buat kehidupanmu. Ya, seperti Daniel, engkau akan diluruskan jalan hidupmu dan Tuhan akan menolong engkau sehingga engkau berhasil di dalam kehidupanmu. Kalau engkau belajar kitab Daniel, engkau akan tahu bahwa banyak persoalan, tantangan hidup, percobaan, ujian yang dialami oleh Daniel yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan manusia, adik-adik. Semua bisa diselesaikan Daniel dengan mengandalkan pertolongan dari Tuhan. Adik-adik, mari belajar seperti Daniel. Andalkan Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan bisa meraih keberhasilan yang luar biasa. Rahasia yang kedua adalah Daniel itu selektif di dalam memilih teman. Adik-adik. Dia tidak sembarangan milih teman. Adik-adik, teman itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Kalau kita punya teman-teman yang baik, hidup kita akan naik, akan berhasil, dan memperoleh kemajuan-kemajuan yang cepat. Tetapi kalau kita punya teman yang buruk, pengaruh teman itu akan gampang menghancurkan kehidupan kita. Contohnya Nehemia. Nehemia mewarisi kerajaan dari papanya Salomo. Tetapi karena dia salah pilih teman,
Sehingga temannya itu memberikan nasihat-nasihat yang ngaco, nasihat-nasihat yang bodoh, adik-adik. Dan Nehemia melakukan nasihat itu, kerajaannya hancur, adik-adik. Kerajaannya pecah berantakan. Kenapa? Karena dia memilih teman yang buruk untuk didengarkan nasihatnya. Adik-adik, mari kita belajar untuk hati-hati di dalam memilih teman. Ya, mari kita belajar hati-hati di dalam memilih teman. Hanya teman-teman yang baik yang perlu engkau pilih. Daniel, adik-adik, tidak sembarangan memilih teman. Ya, dia memilih teman yang memiliki komitmen yang sama dengan dia di dalam mengasihi Tuhan. Ya, Daniel itu cuma punya 3 teman, adik-adik. Pertama adalah Hananya, kedua adalah Misael, ketiga adalah Asaria. Mereka berempat memiliki kesamaan, adik-adik. Sama-sama mengasihi Tuhan, sama-sama taat kepada Tuhan. Dan teman-teman ini, adik-adik, yang akhirnya membuat Daniel bisa menjadi pribadi yang berhasil. Ya, kita tahu bahwa mereka itu hidup di negara asing, ya, hidup sebagai orang asing di negara kafir. Tentu mereka menghadapi tantangan yang tidak ringan, ya. Pencobaan, ujian, adik-adik, tentu tidak ringan mereka hadapi. Karena mereka berempat ini sama-sama cinta Tuhan, mereka bisa saling menguatkan, saling menghibur, saling menopang satu dengan yang lain, adik-adik, sehingga mereka tidak sampai jatuh ke jurang keputusasaan. Adik-adik, penting punya teman yang baik, ya. Kakak rindu, adik-adik, kalian hati-hati di dalam memilih teman. Pilih teman-teman yang baik. Pilih teman-teman yang mendukung perkembangan dan kemajuan imanmu di dalam Tuhan. Karena ketika engkau maju di dalam iman, adik-adik, maka teman-temanmu pun akan melihat engkau berhasil di dalam hidup. Rahasia yang ketiga adalah Daniel mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, adik-adik, melebihi apapun, termasuk jabatan maupun nyawanya, adik-adik. Adik-adik, ketika engkau hidup bagi Tuhan, ketika engkau sungguh-sungguh mencintai Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidupmu. Nah, adik-adik, ketika Daniel hidupnya diberkati Tuhan, hidupnya maju, adik-adik, banyak orang-orang yang iri dengan dia, banyak orang-orang yang tidak suka, adik-adik, banyak orang-orang yang ingin menjatuhkan dia. Tetapi tidak mudah, adik-adik. Kenapa? Karena Daniel ini adalah orang yang cermat di dalam bekerja, hati-hati di dalam langkah, dan orang ini setia terhadap kebenaran, adik-adik. Sehingga untuk menjatuhkan Daniel tidak mudah, adik-adik. Sehingga orang itu mulai berpikir keras bagaimana menjatuhkan Daniel. Akhirnya mereka menemukan bahwa Daniel ini tidak bisa dijatuhkan dari pekerjaannya, melainkan bisa dijatuhkan hanya melalui hubungannya dengan Tuhan, ibadahnya kepada Tuhan. Mari kita baca di dalam Daniel 6 ayat 5 sampai 6. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Akhirnya orang-orang yang iri dengan Daniel ini berkumpul lalu menghadap raja. Mereka minta dibikinkan undang-undang. Ya, undang-undang yang mengatakan bahwa tidak boleh siapapun menyembah kepada Tuhan atau menyembah kepada dewa selain kepada raja. Kalau ada orang yang menyembah dewa atau ilah apapun selain kepada raja, orang itu akan dijebloskan ke dalam gua singa. Raja, adik, senang, langsung main tanda tangan, adik. Raja tidak tahu bahwa undang-undang itu dibuat tujuannya untuk membunuh Daniel, bukan untuk mempermuliakan raja. Bagaimana reaksi Daniel ketika dia melihat undang-undang itu dilaksanakan? Mari kita baca Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, di dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Adik-adik, Daniel tidak peduli dengan undang-undang itu. Dia tidak mau tahu dengan undang-undang itu, adik-adik. Dia pulang ke rumah, lalu seperti biasa dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menceritakan semua persoalan itu kepada Tuhan. Bagi Daniel, hubungannya dengan Tuhan
itu lebih penting daripada jabatannya ataupun nyawanya, adik-adik. Karena bagi Daniel, Tuhan adalah sumber kebahagiaan dalam hidupnya. Itulah sebabnya adik-adik, Daniel tidak peduli dengan undang-undang itu. Dia rela mengalami apa saja demi untuk memiliki Tuhan. Waduh, adik-adik, orang-orang itu senang sekali ya. Orang-orang yang iri, yang benci dengan Daniel itu senang. Mereka bahagia sekali adik-adik. Ketika mereka bisa menyeret Daniel, mereka bisa menangkap Daniel, mereka bisa menjebloskan Daniel ke dalam gua singa. Adik-adik, masuk ke gua singa adalah sebuah kengerian yang luar biasa, adik-adik. Dan Daniel siap mengalami hal-hal yang terburuk sekalipun di situ, adik-adik. Demi untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa dia mengasihi Tuhan lebih dari hal apapun. Ya, dia rela mengalami semua itu demi untuk menunjukkan bahwa dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, Tuhan sangat menghargai bagaimana Daniel menunjukkan kasih yang demikian besar kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan memutuskan untuk menolong Daniel. Dia menutup seluruh mulut singa itu, adik-adik. Sehingga mulut singa itu tidak bisa melakukan apapun terhadap Daniel. Dan Tuhan menghukum orang-orang yang berbuat jahat kepada Daniel. Semuanya, adik-adik, dijebloskan ke dalam gua singa. Termasuk anaknya, termasuk istrinya, adik-adik. Semuanya dimasukkan ke gua singa. Adik-adik, mari kita belajar untuk meneladani Daniel. Ya. Mari kita belajar untuk memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Mari kita belajar untuk menaati Tuhan sungguh-sungguh, adik-adik. Ketika engkau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan meluruskan hidupmu, maka Tuhan akan siap sedia untuk selalu menolong engkau, sehingga engkau bisa mengalami keberhasilan seperti Daniel. Ya, terakhir adik-adik, kakak ingin kita membaca Daniel 6 ayat 20 sampai 23. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu. Adik-adik, raja ini rupanya tidak bisa tidur, adik-adik. Dia nyesel luar biasa karena mengesahkan undang-undang itu, adik-adik. Dia sampai tidak bisa tidur, dia stres, dia membayangkan apa jadinya kerajaannya kalau tidak dibantu untuk mengurus kerajaannya oleh Daniel, adik-adik. Karena raja tahu bahwa dia akan kesulitan, adik-adik. Karena dia tidak punya orang kepercayaan lagi. Dia butuh Daniel, adik-adik. Tapi Daniel harus dimasukkan ke gua singa. Dia stres, tidak bisa tidur, adik-adik. Sehingga dia pagi-pagi sekali dia datang ke gua singa untuk teriak. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan kau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tidak salah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Adik-adik, apa yang dilakukan oleh Daniel itu ternyata mendapat penghargaan yang tinggi dari raja, adik. Raja akhirnya pagi-pagi datang ke gua untuk ngecek bagaimana kondisi Daniel. Dan ternyata, adik, Daniel kepada raja bisa menyaksikan imannya, bisa menyaksikan kehebatan Tuhannya, adik. Dan Tuhan akhirnya dipermuliakan dalam kehidupan Daniel. Adik-adik, mari kita belajar meneladani Daniel, ya. Bagaimana hidupnya begitu jadi berkat, bukan cuma buat raja, tapi buat orang-orang di sekelilingnya. Kalau engkau mengutamakan Tuhan dalam hidupmu, kakak percaya, adik, Tuhan akan juga bisa memberkati engkau dan engkau akan mengalami kemenangan seperti Daniel. Amin. Mari kita berdoa, adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Tuhan, aku berdoa biarlah setiap adik-adik kami engkau berkati, Tuhan, dengan iman seperti Daniel, dengan kasih kepada Tuhan seperti Daniel. Aku berdoa, Tuhan, biarlah engkau tolong, Tuhan, supaya gereja kami boleh memiliki pribadi-pribadi anak-anak muda yang kuat iman dan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh seperti Daniel. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, kita mau membuat singa. Bahan-bahannya sudah di-sharekan oleh kakak-kakak pembina. Yuk kita cek sama-sama. Sediakan kertas hitam, kertas coklat, kertas kuning, kertas orange, dan kertas putih. Kalau tidak punya warna orange dan kuning tidak apa-apa ya, yang penting yang warna coklat. Sediakan lem, spidol,
selotip 2 sisi, gunting, garpu, dan juga piring. Oke, kita buat terlebih dahulu rambut-rambut singa ya. Ambil kertas orange, bikin garis lurus memanjang, gunting lurus memanjang sekitar 2 cm. Oke. Hati-hati ya, kalau nggak bisa gunting, bisa minta tolong papa atau mama. Oke. Lalu hal yang sama kita juga lakukan dengan kertas coklat. Kita gunting juga garis lurus di kertas kuning. Ambil sisi yang pendek ya dari kertasnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita ambil lalu kita lipat menjadi 2 dan kita gunting. Lakukan hal yang sama di warna kuning dan warna coklat. Oke, buat agak lebih banyak ya supaya cukup untuk memenuhi semua kepala singanya. Nah, kakak udah siapin, nih udah jadi ya. Kita buat, lalu ambil garpu dan kita mau buat lengkungan. Pakai garpunya, lalu tekan sehingga terbentuk sebuah lengkungan. Lakukan hal yang sama lagi di warna kuning dan warna coklat. Oke, sudah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita ambil kertas yang warna putih. Ambil piring yang berukuran cukup besar ya, lalu kita taruh seperti ini di tengah-tengah kertas. Kita ambil spidolnya, kita buat lingkaran yang besar. Oke. Sesudah lingkaran yang besar, sekarang kita balik piringnya, kita buat lingkaran kecil. Jadi deh, nggak apa-apa walaupun tidak terlalu tengah ya. Udah, lalu kita ambil gunting, kita gunting lingkaran ini. Satu lagi. Hati-hati ya pegang guntingnya. Oke, lalu bagaimana cara menggunting yang bagian dalam? Kita buat lipatan dulu, tekan di bagian tengahnya, lalu gunting dulu sedikit. Nah, kita buka lagi lingkarannya, lalu kita gunting. Iya, sudah jadi. Ini akan menjadi kepala singa. Nah, setelah itu kalian boleh menggunakan double tip atau lem. Supaya lebih gampang, kita gunakan isolasi ini ya. Taruh mengelilingi kepala singa ini. Oke, taruh melingkar. Oke, seperti ini. Nah, lalu kita buka satu persatu. Nah, lalu kita ambil tadi yang sudah menjadi lengkungan, kita tempel, melingkar. Kita tempel ya. Terus sampai kepala singa ini penuh. Nih, seperti ini. Nah, Kak Ruth mau lanjutin ya, seperti ini. Kita bikin dulu. Tempel. Nah, ini boleh cuma warna kuning, coklat, orange. Kalian
timbun yang banyak. Oke. Sampai penuh. Nah, sudah penuh kan? Seperti ini. Oke, lalu jangan lupa singa punya telinga. Ada telinganya, kita pakai 2 warna ya, coklat dan hitam. Oke. Bentuk gunting setengah oval. Ayo, tahu oval apa enggak? Tanya Mami. Ini kita gunting setengah oval. Satu lagi, karena telinga itu ada 2. Oke. Kita gunting ya. Oke, lalu kita gunting juga kertas coklat setengah oval tapi lebih kecil. Oke, lebih kecil. Kita gunting juga setengah oval lebih kecil. Ya. Oke. Kalau sudah, kita bersihin dulu pinggir yang lainnya. Nah, telinga ini kita ambil lem, kita lem ya. Oke, cara kita lem. Oke, lalu letakkan di belakang kepala singa. Ya, seperti ini. Oke, nah singa kita sudah jadi loh. Sekarang kita bisa berfoto menggunakan topeng singa. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati.